Selamat datang di OP, obrolan programmer. Woo! Oke, kali ini ada yang sedikit berbeda ya di OP kali ini. Karena biasanya kan OP kan dengan saya, Dani dan Ilham. Tapi di sini bukan Ilham, di sini ada karakter baru yang sudah di-unlock. Aduh, karakter baru. Sebenarnya bukan karakter baru juga, tapi masih baru kalau di OP gitu ya. Ya, jadi ini ada Samsul menggantikan Ilham karena Ilhamnya sedang tidak bisa hadir gitu ya, karena ada kendala. Jadi nanti kalau teman-teman ada suara-suara dari balik layar tuh suara Ilham yang sedang tidak bisa hadir gitu. Jadi digantikan oleh Samsul. Tapi pas banget. Obrolannya pas banget sama Samsul ini. Kenapa tuh? Jadi konteksnya itu si Samsul ini kan kamu lagi belajar ya kan. Lagi belajar apa sekarang lagi belajar Golang ya kan. Iya. Ke back end gitu kan. Back end. Nah, jadi topik yang mau dibahas tuh adalah parameter apa yang bisa apa kalian ketawa-ketawa? Oke, yang mau kita bahas tuh adalah parameter apa yang bisa menjadikan apa ya tanda kalau kita tuh udah siap nih buat apply ke industri gitu ya. Kayak kita udah belajar lama banget gitu kan, ngoding gitu kan, terus ragu gitu mau apply atau enggak kayak gitu kan. Nah jadi apa nih parameternya gitu yang bisa ngasih tahu kita kalau oke, ini saat yang tepat nih buat apply, aku udah siap kayak gitu. Nah ini berhubung Samsul lagi belajar ceritanya ya kan. Nah ini bisa apa ya kayak langsung dari sumbernya gitu loh keresahannya kayak gitu. Ya, apa lihat apa ketawa iya dari tadi Samsul ketawa aja. Gak paham. Ya kayak gitu. Nah, mungkin dari gini dulu deh. Dari Samsul mungkin mau say hi dulu, mau perkenalan dulu gitu kan. Mau ceritain belajarnya nyampe mana kayak gitu. Nah, terus mungkin bisa sampaikan juga keresahan-keresahannya tuh apa gitu kan. Ya, mungkin untuk awal perkenalan dulu ya. Boleh. Ya, perkenalkan saya Samsul Arifin. Ya, udah absen berapa? Kenapa? Absen berapa? Absen 09. Gua absen nim dong. Oh gitu ya. Ya, saya sedang belajar back end. Wow, informasi yang sangat bagus sekali ya. Sebenarnya saya tidak tahu kalau Anda belajar back end. Saya tidak menyebutkannya tadi. Sangat jelas, singkat gitu kan. Saya sedang melindungi privasi saya gitu. Oh gitu ya. Oh privasi. Ya. Gak apa-apa nih, bakal dikuak pelan-pelan. Waduh, boleh. Oke, berarti belajar back end sekarang. Ya. Belajarnya udah nyampe mana? Sekarang masih nyampe ke Docker. Docker. Iya. Apa baru nyampe ke Docker ya? Baru. Nyampe ke Docker tuh baru. Oke, berarti basic back-endnya udah belajar semua berarti. Sudah. CRUD, autentikasi JWT gitu, ORM. Terus apa lagi nih kalau back-end? Biasanya aku ngeliat sini ada Ilham gitu kan, atau sini ada Ilham gitu kan. Aku kayak Ilham tidak ada. Cocoknya sama Mas Ilham ya. Iya harusnya. Tapi kan Anda kan menggantikan Ilham, tidak bisa. Ada Anda karena tidak ada Ilham gitu. Boleh. Oke, berarti itu udah selesai belajarnya. Terus sekarang lagi belajar ke Docker. Berarti lebih ke infra biar bisa deploy sendiri kayak gitu. Oke, terus apa nih project-project yang udah pernah dibuat? Kalau project itu pernah bikin pos pengiriman gitu ya, pos ya. Point of sale ya. Kasir gitu ya. Apa aja tuh fiturnya? Bisa ngapain aja itu? Kemarin fiturnya bisa create CRUD. Create update ya. Iya. CRUD terus bisa menyimpan data. Iya, oke. Autentikasi. Oke. Autentikasi. Terus ada transaksinya juga. Ada ini agak kayak RBAC-nya. Jadi kayak login sebagai kasir, login sebagai admin itu ada. Iya, ada juga. Oke, berarti kalau dari sisi si
experience buat bikin something lah itu udah ngalamin gitu ya. Makanya sekarang pengen belajar ke infranya biar bisa Infranya. deploy si projectmu tadi ke ini. Ya, Oke. Ke ini. ke Ke server. server. Heeh. Ke server. Anda gak usah sok-sok meluruskan. Itu oke. Berarti rencananya berarti kan sekarang lagi belajar infra ya Iya. kan. Nah, nextnya kamu bilang kan kamu pengen ke apa namanya ke startup nantinya Startup. jadi software engineer, jadi backend kayak Ilham gitu kan. Iya. Nah, apa nih kayak yang kamu pengen sampaikan atau pengen tanyakan gitu atau keresahan-keresahan yang kamu alamin kayak mungkin kayak aku butuh berapa lama lagi ya buat bisa apply kayak gitu Apply, atau Kayaknya emang itu dia pertanyaannya. Iya. Soalnya kayak mulai lagi. ya kan soalnya kan tadi kan juga saya bilang masih nyampe Docker gitu kan. Itu kan otomatis saya tahunya itu Docker itu masih kayak yang masih basic gitu. Jadi apakah saya Masih sudah basic. sejauh itu gitu? Kalau sudah nyampe Docker berarti apakah itu sudah siap buat apply di startup gitu? Oke. Jadi itu yang jadi pertanyaan. Kayak finishnya di mana nih Iya, gitu finishnya kan. di mana nih? Gitu. Selesainya di mana gitu ya. Untuk bisa apply tadi Apply gitu kan. ke startup. Nah, tadi dari aku dulu ya, kayak menurutku ini kan ngomongin ini berarti kan kayak ini ada sebuah roadmap belajar entah itu front end, entah kalau Samsung kan lebih ke back end gitu kan. Tapi kalau kita arahkan ke lebih umum gitu, misalkan front end, back end apapun itu, berarti kan kayak ada semacam roadmap yang kita ikuti buat apply ke sebuah startup industri gitu kan. Nah, mau apa senyum-senyum dari dong? Nah, dan untuk ke arah sana ini gitu kan, kayak kita menjalani si roadmap ini pelan-pelan gitu kan. Tapi masalahnya adalah kayak tiap roadmap untuk jadi software engineer itu kan kayak beda-beda, front end beda sendiri, back end beda sendiri. Terus trikinya lagi kayak tiap company itu kayak beda-beda gitu gak sih? Kayak kadang kamu cuma butuh CRUD buat apply ke sebuah company. Misalkan kalau company itu lagi apa ya kayak merintis banget lah gitu, baru merintis, produknya belum ada, itu kayaknya at least bisa bikin sesuatu dari apa yang kita punya itu udah selesai gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan ngomongin ke company yang jauh lebih gede gitu kan. Kayak misalkan produknya udah ada, udah rilis di market juga. Nah, berarti kan apa namanya yang dibutuhkan itu bukan cuma software engineer yang ya pokok bisa bikin CRUD gitu kan, atau bisa bikin project A gitu. Tapi kayak mikirin soal gimana kalau nanti codingannya tuh jadi banyak terus susah di-maintain. Berarti ngomongin soal kerapian kodenya, bisa di-maintain apa enggak, ada dokumentasinya apa enggak kayak gitu kan. Terus skill apa managing Git ya, kayak pemahaman soal Git flow, pemahaman soal Runbase dan kawan-kawan kan juga bakal bermanfaat gitu kan. Tapi kalau misalkan timnya masih kecil gitu kan, ya paling basic-basic kayak bisa bikin pull request dan kawan-kawan itu udah aman. Jadi kayak mungkin kalau menurutku ready-nya bisa dikatakan ready atau enggak ke sebuah company itu kayak perlu nentuin dulu gak sih, kayak ya company-nya mau yang mana dulu nih gitu kan. Nah, kayak perlu bikin target dulu berarti. Nah itu menurutku sih. Kalau Dani gimana? Iya. Ya berarti kan tergantung kan ya. Jawabannya tergantung ya. Dan aku agree banget sih. Mungkin nyambung dari poin yang Aka ya. Jadi kayak kita perlu nentuin goals dulu dan perlu kayak oke, kita mau udah ngelamar nih, kayak kita udah ngerasa siap gitu. Nah, kita punya tujuan, punya goals gitu, punya target company apa gitu ya, produknya soal apa. Karena itu nanti bakal menentukan kayak keseharian kita ngoding nanti apa gitu kan. Berdasarkan produknya gitu. Nah, that's why pertama coba identify dulu nih company apa yang mau ditarget gitu. Nah, harusnya nanti ketika kita mau udah nemu nih, udah nge-lock gitu, katakanlah satu company. Di situ tuh pasti kayak there must be a reason kenapa company mau nge-hire seorang backend, seorang front end gitu. Pasti karena ada kebutuhan di timnya gitu kan. Nah, biasanya ya sesuai dengan kebutuhannya, apakah nanti di company tersebut tuh dibutuhkan untuk nge-develop feature gitu. Oh, berarti mungkin gambarannya ya oke, kemarin yang ku pelajari soal CRUD bakal kepake nih gitu. Atau kayak
ada company yang mungkin butuhnya tuh kayak katakanlah lead gitu. Tapi lead yang nggak harus ngoding, tapi lebih banyak mentoring gitu kan. Managing tim gitu Betul, ya. kan beda-beda gitu. Tapi yang jelas kalau entry level biasanya kebanyakan mostly develop feature kan gitu. Nah, di situ kan bisa dilihat tuh kayak ekspektasimu ketika nanti masuk tuh apa gitu. Kamu dan dari fiturnya juga kelihatan juga kan kayak mau bikin feature seperti apa dan yang harus kita siapkan tuh skill sejauh apa gitu. Ya, biasanya detail sih kalau di job-job description-nya itu kayak kalau misal kamu masuk, kamu bakal koordinasi sama back end, sama front end, sama QA, sama tim desain untuk apa segala macam. Itu kayak biasanya well defined di situ gitu. Nah, terus ya udah kita coba berkaca gitu kayak di situ pasti juga selain ekspektasi dari si company-nya, mereka juga masang kayak ada patokannya nih requirement gitu. Kayak seenggaknya kamu udah paham, katakanlah kalau di front end gitu, kamu udah paham React at least setahun gitu kan biasanya, atau juga udah memahami nih soal Node Package Manager, katakanlah kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi kayak coba lihat aja gitu, kayak harusnya kurasa gitu ya, dari sekian banyak puluhan ratusan job itu tuh kayak ada kesamaan requirement-nya gitu. Nah, sehingga kita bisa berpatokan ke situ untuk ya udah oke, katakanlah kalau di backend mostly nih ternyata kira-kira 70% Golang nih, sisanya 20% mungkin butuhnya Node.js, kemudian Python, bahasa lain segala macam. Oke, kayaknya aku mau coba target yang lebih besar aja nih areanya di mana yaitu Golang. Ya udah kita belajar Golang gitu. Karena kita nanti bisa fit into the requirement yang ada di job itu gitu. Jadi itu sih. Dan biasanya teman-teman suka nanya gitu kan, kayak suka wondering kayak sebenarnya aku udah siap belum ya? Aku sebenarnya udah belajar Golang, udah belajar CRUD tadi gitu ya. Kemudian belajar authentication atau apapun lah gitu ya. Tapi kadang suka ngerasa kayak kurang pede dan kayak enggan untuk nge-apply gitu. Nah, menurutku perasaan itu ya itu sebenarnya bisa divalidasi kalau kita apply gitu. Iya, kayak kita gak akan pernah tahu siapa apa enggak kalau kayak gak nyoba apply. Pasti aku rasa ketika kita nanti udah ikut prosesnya gitu ya, kan biasanya prosesnya banyak ya, ada yang tahap screening CV dulu, kemudian nanti di invite interview segala macam. Di situ justru kita bisa nilai gitu. Katakanlah aku gagal ketika di tahap interview coding algoritma nih gitu. Mungkin algoritmaku yang kurang gitu, tapi skill backendku ternyata udah divalidasi nih gitu. Atau mungkin kayak dari bahkan tahap pertama aja CV aja mungkin nggak kepanggil gitu. Mungkin berarti ada yang salah nih dari caraku buat CV. Jadi kayak itu bakal bisa ketahuan kita siap atau enggak, kita udah ready to the market atau enggak ketika kita coba melamar gitu. Tapi lagi-lagi gitu, kita ngelamar gak cuman bawa tangan kosong, tentu ada bekal yang kita bawa, yaitu berbekal dengan requirement yang ada di job itu gitu. Aku udah punya kok gitu. Kayak gitu sih, aku rasa. Ya. Terus saya ada pertanyaan lagi nih. Kan disesuaikan requirement-nya kan ya. Nah, itu kan ada yang kayak tadi Mas Dani itu ada Python gitu, tambahan-tambahan bahasa pemrograman lainnya gitu kan ya. Sedangkan anggapannya saya paling kuat nih di Golang gitu. Saya harus memenuhi rekrutmen itu atau saya itu harus cari perusahaan yang lain yang memang itu 100% itu Golang atau ya 100%-nya Golang itu bahasa pemrogramannya. Jadi kayak apakah requirement yang ada di locker gitu ya, lowongan pekerjaan itu kayak harus 100% terisi semua gitu ya. Kita harus punya semua nih, atau kalau nggak punya mending jangan apply, cari yang match dengan apa yang kita punya sekarang. Tapi setahuku biasanya kalau soal bahasa ya, soal bahasa pemrograman itu jarang sih setahuku ya, sepemahamanku kayak dalam satu locker, dalam satu job gitu, itu tuh kayak harus menguasai banyak bahasa. Biasanya cuman maksimal 2 gak sih? Maksimal 2 atau yang paling sering kalau sering ku jumpai ya 1 gitu. Ya udah kalau dia nyantumin Node.js ya itu gitu. Atau Golang ya Golang gitu. Nah, tapi kalau untuk hal yang lain ya, tadi pertanyaan apakah harus 100%, karena kan biasanya juga nggak cuman expect bahasa gitu. Kamu harus bisa menguasai satu framework atau menguasai satu library tertentu gitu, atau juga ada konsep fundamental yang lainnya yang mungkin kamu nggak pelajari gitu. Nah, itu menurutku nggak mesti 100% sih gitu. Karena aku rasa ketika kita pun nanti kerja gitu ya, nah itu juga jadi proses belajar kayak sih. Jadi proses belajar buat kita gitu. Kayak semisal aku dulu apply gitu ya,
ternyata di kantor di kerjaan bener-bener beda nih dengan diriku gitu. Maksudnya aku biasanya TypeScript, JavaScript gitu. Dapatnya ReasonML gitu ya. Dimana aku nggak pernah nyentuh itu. Tapi dari company pun juga paham gitu. Kayak oke, seenggaknya kalau misal ini orang udah ada fundamental bahasa pemrograman, TypeScript, ngerti static typing, ya udah kita kasih waktu dia untuk lebih untuk belajar gitu. Jadi it's okay untuk nggak fully 100% menurutku ya. Karena ya lagi-lagi kita bisa belajar nih along the way dalam prosesnya nanti gitu. Ya aku agree sama Dani sih. Jadi apa namanya? Biasanya gini, kalau ini ngomongin yang bahasanya aja ya, Iya, bukan yang misalkan menguasai. Kalau misalkan bukan bahasa kan biasanya kan menguasai unit testing apa itu mungkin lengkapin aja, justru dilengkapin aja kalau misalkan itu benar-benar beda. Tapi kalau misalkan bahasa yang berbeda itu paling enggak tahu aja deh, itu udah aman. Karena biasanya gini nih, kenapa kok sampai ada 2 bahasa di sebuah lowongan pekerjaan dengan role yang sama, itu biasanya karena jadi bayangin kalau di sebuah company-nya itu lagi ngedevelop sebuah project yang pakai bahasa A gitu. Tapi ini baru nih, project baru misalkan pakai bahasa A gitu. Entah karena requirementnya cocok dan kawan-kawan ini pakai bahasa A gitu. Tapi untuk produk-produk yang lama, udah beberapa yang udah lama, yang udah stabil di pasar, misalkan pakai bahasa B. Nah makanya mereka itu pengen cari seorang kandidat itu yang dia itu paling enggak bisa B dan familiar dengan A gitu. Jadi kayak pasti ada yang nggak harus expert di dua-duanya gitu. Paling enggak kamu expert di satu, dalam banget di satu, tapi familiar dengan yang lain. Kayak misalkan tadi Python misalkan ya, Golang sama Python. Terus ada nih di Locker nih Golang sama Python gitu. Paling enggak lah di Pythonnya tuh paling basic-basicnya kayak percabangan, perulangan gitu kan. Terus bikin OOP-nya kayak gimana. Tapi kalau nggak sampai wah aku belum pernah bikin portofolio yang kompleks banget nih di Python, ya nggak apa-apa. Yang penting ketika diajak ngobrol tentang Python itu masih nyambung. Oh ya di Python pakai ini, di Python pakai itu. Ya karena at the end of the day menurutku bahasa pemrograman ya tujuannya sama gitu kan. Gimana caranya kayak kita kita berkomunikasi sama komputer kan. That's why kita bisa melalui percabangan, kita bisa melalui suatu perulangan untuk untuk mengautomasi proses yang manual gitu atau banyak banget gitu yang lainnya. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya gitu kayak aku rasa beberapa aku ngerasa kayak sebenarnya kita tuh bukan framework engineer gitu, tapi at the end of the day framework engineer gimana? Maksudnya kayak, nguasain kan ada kan, maksudnya kayak Locker kadang yang React.js developer gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar spesifik nih kamu. Ada tuh Locker kayak gitu. Tapi kan kalau ininya role itu bukan front end, front end bukan gitu ya kayak React developer gitu. Nah, makanya kalau semisal front end engineer, kemudian back end atau bahkan kayak software engineer yang lebih general gitu. Biasanya aku rasa company-nya tuh mengekspektasikan ini orang bukan jago di framework-nya, tapi jago fundamentalnya, jago computer science-nya gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak terlepas nanti fitur yang mau di-develop apa, ngodingnya nanti bakal pakai gimana gitu. Itu tuh kayak mereka udah percaya gitu. Dia bisa dibawa kemana-mana karena dia punya fundamental yang kuat gitu. Itu aku juga setuju banget sih karena kayak ya again gitu, kita bukan framework engineer kayak kalau misal aku biasa di front end ya, aku biasa develop sebuah produk, sebuah feature gitu ya pakai React gitu. Tapi kalau misal aku dikasih, kamu bikin ini pakai Vue, bikin ini pakai Svelte, bikin ini pakai Angular gitu ya. Nah, ya at the end kita mesti ready gitu karena mungkin juga ada possibility dan kemungkinan itu gitu, entah karena ada working in legacy code gitu-gitu dan yang lain-lain gitu. Jadi kayak ya, kurasa juga yang nggak kalah pentingnya adalah ya fundamentalnya gitu. Ya betul, ya bukan framework engineer gitu, bukan gitu sih. Ya berarti step-stepnya benar. Kalau mau persiapan apply nih ceritanya. Berarti step pertama tadi tentuin dulu goalsnya, bayangannya kamu mau ke company yang seperti apa langsung mau tembus ke big company gitu kan, atau ke company yang baru merintis dulu kayak gitu kan. Itu kayak ditentukan aja, ada plus minusnya gitu. Kalau langsung ke company yang gede atau langsung ke company yang kecil dulu tuh ada plus minusnya gitu kan, mau mana aja gitu kan. Terus mungkin kayak langsung cari aja ya, kayak di misalkan targetnya mau di Indonesia nih, yaudah cari aja company-company yang masuk ke kategori yang kita inginkan tadi. Lihat
lowongan-lowongan yang mungkin bahkan kalau lowongannya belum buka masih apa ya, ibaratnya udah penuh, udah ada nerima lagi. Tapi kalau requirement-nya itu ada, itu kayak masih bisa dikumpulin gitu gak sih? Kayak bisa kita kumpulin, ya kan? Terus kita lihat dari banyaknya apa namanya loker-loker tadi yang kita kumpulkan, requirement itu apa aja? Ada gak yang mirip-mirip? Nah, terus kita tanyakan ke diri kita sendiri, oke, di poin-poin yang udah aku kumpulkan ini, aku pede gak gitu? Kalau misalkan aku udah pede dengan ininya, ada gak sesuatu yang ketika aku ditanya tentang itu, aku bisa ngebuktikan gitu kan? Nggak cuma modal apa ya, kayak misalkan dari di CV itu kayak Golang skill 100% gitu kan, terus apa 75%, nggak bisa kayak gitu kan, tapi kayak harus dibuktikan dengan entah portofolio ya kan, atau kayak kita kontribusi bikin something kayak gitu, atau kita freelance kayak gitu. Jadi ya menurutku step-stepnya bisa dimulai dari situ dulu. Dikumpulin dulu berarti ya, Dikumpulin semua rekrutmen yang ada. Dan ketika katakanlah udah siap nih, kayak dari banyak requirement tadi gitu, kayak ternyata aku udah match nih sama beberapa kebanyakan lowongan pekerjaan kayak gitulah di back end gitu, katakanlah udah match gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang juga sebenarnya sama kayak kamu gitu. Kalau ya dia juga bisa sama-sama Golang, bisa sama-sama framework tersebut, juga bisa kayak gitu. Ada banyak orang di luar sana yang juga punya kesamaan, bisa juga di requirement tersebut gitu. Nah, that's why kalau menurutku yang bisa dilakukan adalah, yang bisa kita persiapkan adalah gimana caranya ya kita punya bargaining power, kita punya daya tarik, punya daya tawar gitu. Dengan apa ya? Ya kita punya unique apa ya, kalau di produk kan unique value proposition gitu-gitu kan, unique selling proposition ya, tapi untuk diri kita, tapi untuk diri kita sendiri kita kayak ketika sebuah company ini nge-approach kita, dia nge-approach karena apanya gitu. Karena kan ada juga ya beberapa teman-teman yang ku kenal, mereka kayak bahkan nggak nyari, itu ditawarin gitu kan. Iya kan, Akak gini-gini ya, oh ya itu aku gitu kan. Awalnya cuma ya gitu doang, kayak nyerang aku gitu terus ya. Nah itu juga bisa jadi salah satu ini sih, apalagi sekarang ya teman-teman tahu juga masa-masa teh winter gitu, kayak saingan fresh graduate itu tuh bukan cuman sesama lulusannya gitu, tapi juga orang yang udah berpengalaman gitu. Jadi kayak makin berat persaingannya gitu. Jadi kayak semakin apa ya, semakin urgent juga buat diri kita untuk memperkuat ya tadi bargaining power, memperkuat value kita gitu. Kayak kita bisa kasih value apa ke company? Apakah kita cuman bisa sekedar ngoding, atau kayak apa nih gitu, kayak dia juga cuman bisa sekedar ngoding tapi juga bisa ngasih mentoring mungkin gitu, atau bisa juga sekalian ngasih sharing session gitu. Nah banyak hal gitu, dan tiap orang kurasa beda-beda gitu. Coba refleksi, evaluasi, kayak kira-kira apa yang bisa aku bawa ke meja ya, apa something yang bisa aku bring to the table gitu kan, apa gitu. Nah dan ya tadi perlahan juga kurasa bisa membangun nih personal branding yang kuat gitu. Entah apapun ya, bisa aktif di LinkedIn dengan coba posting mungkin apa ya, apa yang hal udah dipelajarin itu atau ikut podcast gitu kan. Ya itu ngaruh banget sih, maksudnya kayak oh ini anak gitu. Maksudnya kayak ketika ngelihat apa ya, ngelihat gitu aktivitasmu di LinkedIn gitu, oh nggak cuma sekedar ngoding gitu, tapi dia juga bagus nih tulisannya gitu kan, bisa dilihat ya nanti dia gitu, nulis di Medium, oke dibaca nih sama orang gitu. Nah apa, kita nggak pernah tahu, bisa jadi satu artikel yang kita tulis itu mengubah takdir kita gitu. Kayak maksudnya kayak sangat ini ya kata-katanya ya. Sangat powerful gitu. Iya, kayak aku ngebayangin kayak kita ada satu artikel nih, ini kita serius banget, bagus gitu. Terus yang ngebaca katakanlah VP dari suatu company atau siapa gitu, kayak oh ini anak bagus ya tulisannya gitu ya. Aku bisa lihat sih fundamentalnya dia kayak gimana, terus kayak cara dia ngoding seperti apa gitu. Aku bisa lihat juga gitu. Atau juga ya mostly juga kalau lihat cara ngoding ya perbagus GitHub tuh banyakin banget sih activity-nya, contribution-nya. Jadi kayak oke, tadi Samsul juga udah bilang oh udah buat project apa gitu. Kurasa semakin bagus, semakin banyak semakin bagus gitu. Jangan cuma satu aja gitu. Apa ya? Kayak case-case-nya mungkin dibuat apa namanya? Tadi tentang POS gitu kan. Nah, mungkin diganti lagi apa misalkan booking tiket gitu kan. Terus, apa marketplace kayak gitu misalkan dibuat apa namanya bervariasi, atau mungkin bisa juga
projectnya 1 gitu kan, atau 2 dikit gitu, nggak yang 5, 6 gitu, tapi dikembangkan terus gitu. Ada tuh ada strategi yang kayak juga, teman kayak ada yang kayak gitu. Satu atau 2 portofolio, yang satunya gak begitu gede, satunya itu digedein banget. Jadi kayak misalkan habis belajar tentang payment gateway misalkan, payment gateway mau nerapin kan. Nah ini gak bikin kayak gak bikin project baru, tapi menerapkan payment gateway ke project yang sudah ada kayak gitu. Terus belajar apa lagi nih? Misalkan belajar microservice. Kamu udah sempat nyobain microservice? Belum. Nah, belajar microservice, coba. Walaupun mungkin kayak gak ideal ya. Maksudnya kayak projectnya masih kecil terus pakai microservice. Gak apa-apa. Tapi kan menunjukkan kalau kita, kamu butuh orang yang bisa microservice, aku bisa. Ini buktinya nih ada di portofolio, ada di projectku kayak gitu. Jadi kayak dikembangin terus sampai itu jadi kayak senjata rahasia kita gitu kan. Kalaupun gak ngembangin juga kurasa kita bikin CRUD yang sama tapi dengan case yang berbeda tuh juga bakal akan selalu ada hal baru yang dipelajarin. Sih. Kayak tadi kan push mungkin struktur tabelnya datanya ada apa-apa gitu. Tapi kalau untuk case marketplace, untuk case yang lain gitu, itu bisa beda gitu. Cara ngedesain tabelnya. Pasti ada selalu hal yang baru untuk dipelajarin untuk case-case baru gitu. Kayak gitu. Itu juga penting sih. Orang juga pasti lihat kayak activity kita di GitHub gimana. Ini orang ngoding cuman seasonan doang atau emang suka ngoding gitu. Itu kan pasti beda ya nanti. Dilihat dari ijo-ijonya gitu ya. Setiap hari absen harusnya di GitHub ya. Banyak saya dah. Banyak dah. Iya. Nge-push setiap hari ya. Gak cuma push serangan dah sekarang ya. Yang di push readme. Udah satu kata aja. Besok lagi. Satu baris. Besok lagi. Jangan banyak-banyak sekarang. Iya. Ya kayak gitu sih. Mungkin satu hal lagi ya yang kurasa penting ya kalau ngomongin soal baiknya kayak gimana. Mungkin teman-teman tapi nggak tahu ya. Again ini just my personal opinion gitu ya. Kurasa juga nggak kalah pentingnya biasanya company gitu ya atau orang yang lagi nyari partner buat kerja itu tuh kayak nyari software engineer front end back end atau apapun itu ya yang dia tuh memang benar-benar suka ngoding dan curious gitu sih. Maksudnya kayak benar-benar penasaran nih. Ini orang gimana tuh? Apa yang membedakan software engineer yang curious gitu kan? Sama software engineer yang biasa. Yang biasa tuh yang kayak gimana? Aku definisi biasa tuh. Aku ini observasiku aja sih. Bukankah semua software engineer suka ngoding? Kalau gak suka ngoding ya gak jadi software engineer. Masih kayak gitu. Gini sih kayak gimana? Aku ini observasiku sih. Jadi kayak aku kalau ngelihat beberapa temanku tuh ya ada yang tapi nggak tahu kamu bisa ngerasain atau enggak. Okay. Aku pribadi bisa kayak ngerasain gitu sih kayak antara nih orang tuh ngoding karena emang dia suka atau ngoding karena ada suatu kebutuhan tertentu ya. Yaudah aku ngoding aja gitu. Tapi itu bakal beda banget sih. Aku gimana ya? Mungkin ya udah aku coba mention satu orang gitu ya yang jadi role model dan yang aku juga amazed sama dia gitu. Kayak satu contoh aku sama Mas Juang gitu kan. Oke, Mas Juang gitu. Itu kayak aku ngelihat dia tuh kerja bukan seolah-olah kerja tapi emang dia suka gitu. Kayak fun gitu jadi hobi gitu. Iya, bukan jadi kayak bukan jadi suatu beban, bukan jadi suatu keharusan tapi karena emang dia suka gitu. Pun juga di luar jam kerja yang dia ulik ya, apapun itu ya simply karena emang seneng gitu, karena joyful activity itu gitu. Nah itu bakal kelihatan sih. Dan ketika orang itu kelihatan ya maksudnya emang bener-bener suka ngoding, memang kayak suka ngulik gitu, itu pasti bakal beda kesehariannya dia. Akan selalu ada aja hal yang dia explore. Ada framework ini nih, coba lihat ini gimana ya, motivasinya apa gitu. Atau juga lihat source code di open source gitu-gitu banyak gitu. Bangun pagi-pagi, wih ada notif ini nih di GitHub nih gitu. Ada repo baru nih gitu ya. Nggak tahu ya, se ekstrim itu tapi nggak tahu. Jadwalnya kayak gitu notifnya gitu kan. Atau punya aplikasi GitHub di mobile-nya kan gitu kan. Wah ada notifikasi baru nih, ada pull request baru nih gitu kan. Again, tapi poinnya adalah pasti kelihatan sih antara software engineer yang suka ngulik dan enggak tuh kerasa. Dan aku gimana nih? Aku kan bisa terapa. ya itu sih itu yang poinnya. Itu bakal ngebedain juga. Dan itu sih. Ya berarti gitu
coba-coba dulu apply ke startup. Nah itu kan kita bisa tahu tuh nanti kurangnya di mana gitu ya. Kalau masih belum apply, kita tuh udah akan tahu kan. Akan overthinking juga Iya. mungkin ya. Kita tuh sudah bisa apa enggak gitu. Terus kurangnya saya di mana gitu. Kalau terus belajar kayak yang saya fokus ke Golang, semua Golang yang ada di Golang saya pelajari gitu. Buka Tapi dokumentasinya ada berapa lembar, pelajari semua. Gitu. Tapi ternyata itu tidak mention pas di kerja gitu. Maksudnya yang dikerja cuman ada berapa persen aja yang dibutuhkan gitu. Iya. Akhirnya jadi over gitu ya. Jadi over. Iya, dan jangan lupa juga fundamental sih. Karena ya itu yang tadi ya. Jadi kayak kita nggak cuma jadi Golang engineer, kita nggak cuma jadi Gorem engineer kayak gitu, atau React engineer, tapi ya software engineer gitu. Mau terlepas apapun kondisinya, ada suatu case apa di kantor, kita masih bisa contribute nih gitu. That's why aku rasa juga fundamentalnya jangan dilupain juga gitu. Pemahaman kita tentang data structure, algoritma itu juga penting sih. Sistem desain juga berarti. Sistem desain ya kalau backend ya biasanya gitu-gitu. Jadi kamu lebih fokusnya ke ininya mungkin juga investasi ke sistem desainnya. Sistem desain itu kan lebih ngomongin soal gimana caranya kamu ada sebuah kasus tertentu, kamu ngerancang database-nya, ngerancang sistemnya, kayak gitu. Terus kamu implementasi sendiri kayak gitu. Kenapa pakai approach itu segala macam ya? Approach itu, kenapa strukturnya kayak gitu, kayak gitu. Ya gitu sih. Terus ada nggak ya perbedaannya belajar pas ingin mencari kerja atau belajar pas sudah mendapat kerja? Maksudnya belajarnya itu dalam lingkup yang apa gitu. Kalau yang mencari kerja kan lingkupnya kan agak luas gitu kan. Mau ke loker yang ini, loker yang ini, loker yang itu gitu. Jadi kan luas kan. Nah, ketika sudah kerja, nah itu yang dipelajari apakah yang ada di tempat kerjanya atau juga melipir nih ke yang lain gitu. Nah, itu kan yang jadi perbedaan antara yang bekerja dan tidak bekerja belajarnya gitu. Nah, mungkin bisa di spill dikit gitu. Apa yang perbedaan waktu belajar waktu mencari kerja dan saat sudah kerja. Kamu kalau belajar buat dapat kerja, kamu belajarnya serius ini, mati-matian gitu kan. Udah masuk udah santai. Ya itu. Ya kalau menurutku simpel aja sih ya. Maksudnya kalau misalkan untuk belajar mencari kerja tadi ya, karena kan udah punya target, beberapa poin-poin requirement, kita belajarnya untuk memenuhi requirement tadi dan membuat portofolio untuk menunjukkan kalau kita capable gitu kan. Tapi kalau misalkan udah join ke sebuah company, apa nih yang kita pelajari? Yang jelas apa yang akan kita kerjakan di company tadi itu gitu kan, gimana caranya biar smooth gitu kan, biar bagus kayak gitu, biar bukan perfect ya, tapi kayak kita bisa kayak memberikan the best yang kita bisa berikan gitu ya. Berarti misalkan nih, nextnya ini mau bikin feature apa gitu, ternyata untuk bikin feature itu butuh pemahaman tentang WebSocket misalkan. Ya udah belajar WebSocket juga kamu. Kita bisa sepemikiran gitu ya. WebSocket gitu misalkan, wah aku belum pernah nih pakai WebSocket, atau pernah baca-baca doang. Oh ya udah, mungkin ini projectnya masih 1 minggu lagi, misalkan mau kick startnya gitu kan, mau startnya masih 1 minggu lagi. Ya udah kita coba baca-baca sekarang, coba praktek kayak gitu. Jadi kayak case by case tergantung kebutuhan dari kerjaan kita. Ya, yang intinya yang pertama ya, yang paling penting adalah yang ngebantu produktivitas kita di kantor. Itu yang paling penting yang harus diprioritaskan sih. Jadi kayak tapi katakanlah kita udah produktif nih di kantor gitu ya. Ya udah into the next level gitu, kayak apa yang bisa dilakukan. Kalau aku yang paling kebayang ya yang ngebantu aku untuk naik ke jenjang karir berikutnya. Ya udah aku coba belajar dan perdalam itu gitu. Kalau keseharian udah lancar gitu ya, ngoding udah, maksudnya udah produktif nih, maksudnya dikit-dikit butuh pairing sama senior gitu, tapi udah nggak kayak gitu lagi. Ya udah gitu, kita coba fokus ke belajar hal yang lain juga masa depan gitu ya, ke nextnya gitu kan. Dan lagi tergantung apa nih yang mau kita tuju gitu kan, bisa beda gitu. Oh kalau si Aka mau ke engineering manager ya perlahan pasti harus meluas gitu kan, belajar backend juga, infra juga dan lain-lain kayak gitu sih. Tapi iya, again itu salah satu poin yang diangkat sama Samsul tadi, apa yang membedakan belajar antara sebelum sama kerja. Nah itu juga udah jadi salah satu poin yang bagus sih menurutku. Jadi kayak kurasa sebagai seorang software engineer nggak akan ada habisnya gitu. Kita akan selalu
ada yang harus dipelajari, akan selalu ada hal baru gitu. Dan bisa meluas sih kadang-kadang sih. Semakin naik ya, kayak apa namanya, awalnya technical, terus ke soft skill, terus ke leadership dan kawan-kawan, terus ujungnya belajar bisnis gitu. Iya gak sih? Ya dikit-dikit kayak perlu tahu gitu loh, kayak apa yang terjadi di company kita kan, kayak bisnisnya tuh sebenarnya seperti apa kayak gitu, biar enak kalau ngobrol sama tim-tim lain kayak gitu. Ya, dan itu yang apa ya, kalau dari aku pribadi yang bikin aku suka di software engineer sih, karena kayak aku ngerasa ya apa ya, aku ngerasa kayak pekerjaan software engineer itu tuh kayak sebuah pekerjaan yang challenging gitu, maksudnya kayak nggak monoton gitu loh tasnya. Apa yang kita lakukan bukan kayak oh ini udah ada SOP-nya, kamu kalau nanti kerja ini habis kayak gini nih caranya gini. Maksudnya kayak bukan yang kayak stagnan gitu loh, maksudnya bukan yang konstan ya udah itu aja gitu. Udah ada prosedurnya, kamu harus gini, sudah ini terus gini gitu. Tapi ada selalu hal baru yang kita pelajarin, ada satu hal yang mesti bisa kita explore, dan itu yang menurutku adalah salah satu hal yang rewarding sih. Karena selalu kayak ada problem baru mungkin ya. Iya. Selalu ada problem baru, dan problemnya ini mungkin bisa jadi sama, udah pernah di solve oleh orang lain atau company lain atau tim lain gitu kan. Tapi kondisi tiap tim, kondisi tiap company beda-beda, akhirnya solusinya beda-beda. Ya. Jadi itu yang bikin apa ya, tadi kata Dani, butuh belajar lagi, explore lagi, kayak gak bisa apa ya, telan mentah-mentah. Oh caranya gini nih, A nih, yaudah aku terapin A, langsung works kayak. Gak bisa tuh kalian puas kalau udah aku impersonate mbak UGM. Gak bisa kalian gini. Ya ini gitu. Karena ya aku gak tahu apakah ini bawaan manusia gitu. Cuman yang ku tahu adalah mulai ke ini ya dia manusia anak indie. Tapi yang ku tahu adalah kayak ketika kita melakukan suatu hal yang berulang kali kita lakukan, itu pasti bosen sih. Kayak gini-gini aja gitu. Atau kayak kita udah katakanlah kebiasaan ngoding gitu. Udah tahu nih kalau misal bikin state ya gini terus ngambil state-nya gini, nggak ada variasi lain gitu-gitu aja sih. Kayak ngoding tuh bukan ngoding lagi sih, tapi ngetik gitu. Udah nggak ada aktivitas berpikirnya udah gitu. Nah, ya di titik, nah itu juga sebenarnya jadi satu apa ya, titik poin di mana kita sadar oh ya udah kita harus move ke belajar hal yang lain gitu, karena itu udah comfort zone-nya kita, zona nyamannya gitu. Iya. Tuh. Begitu. Gitu tuh. Gimana? Kamu masih ada yang mau di ini lagi gak? Ajarin Pus. Aku mah masih pemula. Ya, bisa. Apa lagi ya? Apa? Udah clear semua. Udah kita tutup nih, kita closing nih. Oh iya, katanya magang dulu atau full time? Magang dulu atau full time? Tergantung lagi buka emang. Sebenarnya benefitnya ada semua sih. Kalau magang dulu berarti kan kayak kita bisa apa ya, kayak persiapan dulu lah untuk ke apa ya, ke full time-nya kayak gitu kan. Kayak kita akan magang sama full time itu kan bedanya adalah, kalau aku ya caseku tuh adalah bukan di waktunya. Kalau part time sama full time kan, part time ya antara taksnya yang lebih sedikit atau jam kerjanya lebih sedikit gitu kan. Tapi level tingkat kesulitannya sama gitu. Tapi kalau magang itu pas aku magang dulu itu jam kerjanya sama-sama kayak ya 8 jam, taksnya sama-sama. Misalkan ada bobotnya lah masing-masing taks ya, kita dikasih bukan bobot yang sama ya, kayak jumlah taks yang sama gitu. Tapi tingkat kesulitannya itu lebih simple gitu. Kayak aku kalau gak salah beberapa taks pertama aku pas magang dulu itu adalah bikin satu form, jadi bisa nginput terus disubmit ke backend kayak gitu. Itu kayak taks pertama pas magang kayak gitu. Lu gak ada kompleks lain kayak misalkan wah harus ngodingnya harus rapi lah, atau harus state-nya harus rapi dan kawan-kawan, terus mikirin API-nya kayak gimana, harus discuss sama backend. Gak, kayak semuanya tuh udah jelas, API-nya udah jelas, struktur datanya udah jelas, kayak tinggal ngelanjutin apa yang sudah ada aja kayak gitu. Jadi kan tadi kalau magang dulu berarti bisa pemanasan lah ya kayak gitu. Bisa ngerasa ininya dulu lah kayak gimana nih rasanya kerja di sebuah industri, kerja di tim tapi dapat taks yang gak begitu sulit gitu. Iya itu ya juga sih.
Dan biasanya kan kalau kita pas awal-awal belajar gitu, pas masih belum dapat gitu, itu kan kita mostly contribute di personal project kita sendiri, di mana yang make tuh ya kita sendiri gitu kan. gitu kan. Yang bikin Atau mungkin kita, ya yang teman pakai kita gitu kan. Tapi ya magang juga menurutku bisa jadi salah satu ini sih, kayak turning point, kayak kita bisa kontribusi di real world project gitu. Maksudnya kayak beneran yang akan dipakai orang lain Iya. gitu kan. Nah, Kayak itu gitu. ya Kayak itu pasti beda sih rasanya. Iya, rasanya beda sih. Kayak dari awal kita project ini, tapi kayak ini codinganku untuk nanti dipakai orang nih gitu. Itu pertama kali fiturku kerilis ke production ya. Pas awal magang atau part time aku lupa gitu. Itu aku lari-lari ke ibuku. Bu, nih bu. Ini aku yang bikin serius. Di bagian sini aku yang bikin nih. Pasti ada kebanggaan Coba tuh. diklik. Lah muncul kan videonya kan. Iya, beda tuh. Ya itu lagi sih. Soalnya kan pas kita belajar sama pas kita kerja tuh kan nggak tahu tuh kan gapnya seberapa besar kan. Itu kan ada juga pas di locker itu rekrutmennya dan juga tesnya juga kan. Nah itu bakalan sejajar nggak sama nanti pas kita kerjanya. Sejajar. Kadang kan ada nih tesnya sulit gitu, rekrutmennya banyak. Setelah kerja ternyata cuman CUD atau apa gitu. Yang ternyata saya bisa itu, tapi tesnya saya gagal di situ gitu. Tidak sesuai ekspektasi gitu. Tesnya terlalu susah gitu. Iya, tesnya terlalu susah. Ternyata kerjanya gampang nih. Itu gampang, gitu. jadi memes gak sih? Aduh, yang dinosaurus itu ya. Kayak pas di interview tesnya apa gitu kan, terus tapi kerjaannya apa? kayak gitu. Apakah seperti itu atau tidak? Kayaknya case by case gak sih? Kayak tergantung. Iya. Karena kan Tapi di titik dia sampai jadi memes. Semuanya berarti kan? Gak tahu ya gimana ya. Berarti kan? Karena agak tricky juga sih. Maksudnya gini, kalau misalkan aku aku berangkat dari sudut pandang yang bikin locker lah ya. Akhirnya yang bikin memes. Bukan dong. Kita punya juga orang yang bikin meme ya. Oh iya, nanti saya undang ke sini. Kapan-kapan. Meme engineer. Ya, aku berangkat dari kacamata seorang yang bikin locker lah gitu kan. Karena gini, dilemanya adalah kebutuhan masing-masing tim itu kan beda-beda tuh. Kayak di tim A butuhnya front end, misalkan ngomongin front engineer gitu ya, atau back end engineer. Butuh engineer yang kayak gini. Terus kalau di tim B butuh yang kayak gitu. Kalau yang di tim C butuh beda lagi gitu kan. Nah, tapi gimana caranya menuangkan kayak bikin sebuah lowongan pekerjaan dan harus menuliskan requirement-nya yang ketika ada kandidat masuk itu mau ditempatkan kemanapun, ke kebutuhan apapun itu works gitu. Ya. Karena kan nggak bisa yang gini, kayak misalkan nih, ini ada nih si A gitu misalkan, dia apply nih, ini nanti kalau A masuk udah langsung di booking di tim ini nih, pasti udah 100%. Itu kan jarang banget yang kayak gitu kan. Yang terjadi itu biasanya adalah si A masuk, boom, terus dilihat kondisi ininya nih, kondisi timnya saat itu yang lagi urgent yang mana, lagi butuh yang mana gitu. Jadi kayak butuh betul gitu lagi. Butuh yang fleksibel gitu. Nah, akhirnya karena perlu dibuat fleksibel, akhirnya requirement-nya yang tadi jadi antara bias atau gak pas atau kayak gimana gitu. Kayak misalkan butuhnya sebenarnya dia ditempatkan ke sebuah tim yang cuma butuh A sama B misalkan. Tapi karena ada tim lain yang butuh C, ditulisnya di requirement itu A, B, C, D gitu misalkan. Karena jaga-jaga tadi biar bisa fleksibel. Nah itu kalau aku coba memahami ya, mungkin itu yang terjadi gitu. Bisa make sense sih. Kebayang gak? Kebayang. Tapi nggak tahu kalau tiba-tiba software engineer ada bisa ngedit Photoshop gitu kan. Over. Oke, sip. Gimana dari teman-teman? Ada lagi yang mau ini sudah di kode-kode sama editor nih. Editor yang satu aja tapi editor yang satu lagi yang di sini. Ya, cukup kalau dari saya. Udah, cukup dari Samsul. Dari Dani, closing statement ada lagi? Kamu kan suka bikin closing statement biasanya. Apa ya? Ya, jujur ini sebenarnya apa yang kita bahas itu tuh banyak banget sebenarnya yang nanya gitu ya.
ya kebetulan aku kan bikin konten gitu. Beberapa komen tuh ada yang nanya kayak gitu, butuh waktu berapa lama, kayak susah nggak ya belajar ngoding gitu-gitu. Entah itu di komen ataupun nge-DM aku langsung, itu juga ada kayak gitu. Nah, apa ya yang bisa aku bilang, Bijak sekali, Luar biasa. bijak sekali. To the moon, bijaknya. Semangat saya langsung ngeboost. Iya, 100%. saya juga. Wah, aku bakal langsung ngoding abis ini nih. Langsung belajar mati-matian aku. enggak sih. Ya buat ya siapapun ya teman-teman yang udah nyemplung di ngoding, belajar ngoding. Apa ya? Kurasa bisa dicobain sih untuk nge-switch pola pikir dan mindsetnya yang awalnya tuh ngoding karena orientasinya tuh uang gitu mungkin. Oh, kenapa mau jadi software engineer ya? Karena gajinya gede, banyak Gajinya duitnya gede, gitu. enak Tapi kerja kalau di misal rumah. gimana kalau misal nanti pekerjaan itu gajinya turun dan lain-lain, apakah kamu masih mau ngoding? Itu kayak bakal beda pasti nanti gitu. Jadi kayak aku rasa kayak ya again tadi ya. Coba di switch pola pikirnya, mindsetnya gitu ya. Yang ngoding karena emang suka ngoding aja gitu. Karena nanti itu bakal ngebawa aktivitas kita, cara ngoding kita, gimana kita belajar, seterusnya ke depan gitu. Aku ngelihat teman-teman yang memang pure suka ngoding, mereka pasti tanpa disuruh pun belajar dengan sendirinya, ngulik dengan sendirinya. Ada teknologi ini bisa tahu gitu. Terlepas dia tahu informasinya dari mana, tapi ia bisa tahu aja gitu. Karena kayak ada usaha di situ gitu. Bukan yang kayak belajar ini ya karena itu nanti dipakai di industri. Enggak kayak gitu ya, tapi ya karena emang suka gitu. Tapi ya again lagi-lagi gitu. Kadang ketika kita suka udah enjoy gitu, itu bisa melipir kemana-mana kan, melebar gitu. Mungkin saking melebarnya apa yang dipelajari itu nggak relevan dan nggak ada kaitannya sama industri. Nah di situ kita juga butuh aware sih kayak, oke, kita coba tetap connecting the dots. Maksudnya kayak Goals kita apa nih? betul, yang bisa bikin tetap kita on the track adalah goalsnya gitu. Kita belajar karena emang kita suka, tapi kita ingat nih apa yang kita pelajari. Ada batasan tadi. Betul. Itu mengarahkan ke goals yang ingin kita tuju gitu. Apapun gitu. Entah mendapatkan pekerjaan pertama, naik level gitu. Apapun itu sih. Oke. Ya gitu sih. Apapun goals teman-teman semuanya, ingat tetap belajar, tetap improve dan tetap nonton podcast kita dulu. Gitu. Boleh. agak kaget sih. Oke, ya itu tadi ngobrol-ngobrol ya tentang kayak apa ya persiapan untuk apply ke industri, apakah kita udah siap atau belum, magang atau enggak, strategi-strateginya gimana. Tadi udah ditemanin oleh Paman Samsul dan Paman Dani juga gitu. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan atau follow up question lah gitu kan, masih ada keresahan-keresahan kebingungan kayak Samsuli lagi belajar juga gitu kan, terus ada keresahan-keresahan lain yang belum tadi tercurahkan, belum tersampaikan, itu bisa komen-komen di YouTube atau bisa join ke grupnya Gatherloop, gatherloop.co/join gitu kan. Capek-capeknya saya jelasin ini. Terus bisa juga mungkin bisa main-main ke TikToknya Dani punya TikTok. Kayaknya mau diaktifin lagi guys gitu kan. Bisa juga nge-DM. Apa nama TikToknya Mas? Apa Dan? TikToknya Dan. Kamu apa ya namanya? Dani Duice kayaknya aku. Kok bisa lupa ya? Kamu berapa Tapi bulan kan? harusnya tulis aja DANN-nya itu udah muncul sih. Wah gitu ya dia. Itu sombong ya. Luar biasa. Congkak. Ya oke gitu teman-teman, kalau sudah ini thank you udah nonton. Seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe juga. Udah sampai jumpa di aku ngeblank buat closing. Oke kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Dadah. Thank you. Tiba-tiba aku ngeblank. Kira-kira bahas TikTok.